Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Tirta Prayuda akan menjelaskan mengenai antarmuka, fitur, serta rumus-rumus yang ada pada Excel. Baik, ini adalah antarmuka yang ada pada Excel. Excel memiliki menu bar yang hampir sama dengan Windows. Di sini ada yang namanya worksheet. Nah, worksheet inilah tempat pengerjaan kita pada dokumen Excel. Di sini ada yang namanya kolom dan ada yang namanya baris. Baris itu ditandai dengan angka. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan kolom itu ditandai dengan huruf. Itu A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang disebut juga dengan sel. Sel itu adalah kombinasi antara kolom dan baris. Semisal saya memilih sel ini, maka di sini di name box akan tercatat bahwa kita aktif di sel B2. Itu gabungan dari kolom B dan baris 2. Oke, langsung saya di sini ingin menunjukkan beberapa fitur yang ada pada Microsoft Word. Fitur yang ingin saya bahas di sini itu adalah memfilter data. Microsoft Word menyediakan menu filter agar kita bisa memfilter suatu data. Semisal, saya mempunyai data nama dan alamat. Saya ingin mengetahui bahwa siapa saja orang-orang yang memiliki alamat di Mambu. Jadi kita tandai datanya di sini. Masuk ke menu data dan filter. Kita pilih pada menu alamat. Nah, di Mambu itu kita centang karena kita ingin tahu bahwa orang-orang siapa saja yang orang yang alamatnya itu ada di Mambu. Saya pilih, maka inilah orang-orang yang beralamat di Mambu. Baru kita filter datanya. Saya ingin tahu siapa-siapa saja yang beralamat di Pucari. Saya tinggal pilih Pucari di sini. Baru saya hilangkan checklist di Mambu. Saya pilih OK. Oh, inilah orang-orang yang beralamat di Pucari. Jika ingin selesai memfilter, kita bisa klik kembali menu filter ini. Oke, di sini juga menyediakan namanya sort. Kita bisa pada menu sort ini kita bisa mengetahui menyusun data dari yang A sampai Z. Misal saya pilih sort A sampai Z, maka akan dibuatkan list data dari A sampai Z. Kita juga bisa memilih Z ke A seperti ini. Maka nama orang yang awalnya huruf Z itu akan berada paling atas karena kita memfilter datanya dari Z ke A. Jadi kalau kita ingin mengetahui dari A sampai Z, kita pilih saja di sini A ke Z. Baik, kita akan memasuki rumus. Microsoft Excel itu juga menyediakan rumus untuk mempermudah pekerjaan kita dalam menjumlahkan suatu data atau melakukan operasi aritmatika. Contohnya di sini, saya memiliki sebuah data pada sebuah toko dengan barang dan jumlahnya. Ketika saya ingin menjumlahkan seluruh barang yang ada pada toko tersebut, saya bisa menggunakan rumus yang namanya itu adalah sum. Huruf besar ya, sum.
dalam kurung. Oke, kita ingin menandai, kita ingin menjumlahkan dari sel berapa ke sel berapa. Di sini saya ingin menjumlahkan dari sel B19 sampai ke sel B23. Saya tulis sini, sesuaikan dengan selnya B19 ke sampai B23. Saya klik enter. Maka totalnya adalah hasil dari penjumlahan seluruh barang. Menghasilkan 266. Kita juga bisa menghitung rata-rata di sini dengan menggunakan rumus yang namanya average. Saya enter. Maka dia akan menghitung rata-rata dari seluruh barang. Jumlah dari seluruh barang. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui bahwa barang yang memiliki jumlah paling besar? Kita bisa menggunakan rumus yang namanya max. Otomatis akan mencari nilai yang paling besar dalam data tersebut, yaitu adalah 100. Nah, kita juga bisa mencari data yang paling sedikit atau yang paling kecil dari data ini. Kita bisa menggunakan rumus namanya min. Jadi ya fungsi dari rumus min itu yang mencari data yang paling kecil dalam data tersebut, yaitu adalah 12. Baik, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.